Udah, kita mulai. Jadi kita akan bahas tentang akad. Ya, jadi apa pengertian akad dalam Islam? Karena nanti semua transaksi muamalah itu, fikih muamalah itu isinya adalah akad. Akad itu isinya. Ya, jadi jual beli dan semacamnya itu semua namanya akad. Ya, nah kita mulai. Ini pada konsepnya ini, jadi ada banyak sekali yang dibahas di sini. Saya lanjutkan. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya, biar kalau belakangan takut lupa. Saya mulai dari pengertian akad. Jadi akad itu secara bahasa adalah ikatan. Jadi, akoda itu artinya mengikat. Ya, itu dari bahasa akoda, mengikat. Jadi akad adalah ikatan. Nah, ikatan antara apa? Dalam ahli fikih, terutama dalam fikih muamalah, itu ikatan antara dua belah pihak untuk melakukan kesepakatan melaksanakan sesuatu dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Itu akad. Jadi misalnya antara penjual pembeli sepakat untuk melakukan jual beli. Nah, dari jual beli itu kemudian ada konsekuensi hukum tertentu. Itulah namanya akad. Ya. Makanya jual beli disebut akad. Itu juga misalnya akad ijaroh. Ijaroh itu disebut akad juga. Kenapa? Karena ada dua pihak yang terlibat, antara penyewa dan orang yang menyewakan. Nah, itu kan ada dua orang terlibat, sepakat melakukan akad sewa menyewa, akad ijaroh. Terus ada konsekuensinya setelah itu. Nah, itu pengertian akad, ya. Nah, akad itu komposisi akad ya, ada komposisinya, jadi ada rukun akad, ada unsur akad, ada maksud melaksanakan akad. Jadi kita bahas ini, ada rukun akad, ada unsurnya, ada niatnya, maksud dengan melaksanakan. Nah, tentang rukun akad, saya kira tahu semua. Jadi dalam semua akad itu ada akidnya. Akid itu orang yang ini, itu sering jalan sendiri ini. Akid itu adalah orang yang melaksanakan akad. Ya, orang yang melakukan akad itu akid namanya. Karena dua, biasanya disebut dengan akidain, ya, dua orang yang terlibat dalam transaksi. Ya, kemudian ada al-maqut alaih. Maqut alaih itu adalah barang atau sesuatu yang diakad, objeknya. Biasanya barang atau jasa. Terus ada ijab kabulnya. Terus ada tujuannya. Ya, jadi ada 4 ini unsur dalam sebuah akad. Ya. Nanti ketika masuk tiap-tiap akad nanti juga ada syarat rukunnya sendiri. Beda lagi ya. Kita ngomong akad secara umum. Ya. Nah, kita sekarang bahas tentang ini unsur-unsur dari akad. Satu akad itu memiliki 4 unsur ini. Ada sigot, ada akidnya, ada mahalul akdinya, ada maudhu'nya. Ya, ada sigot itu formalisasi akad. Nanti apa saja yang kita bahas. Ada tadi itu orangnya, ada objeknya, ada tujuan akadnya. Mirip tadi itu. Nah, kemudian sigot itu yang biasanya kita sebut dengan ijab qabul, formalisasi akad itu ada berupa ucapan. Jadi dalam bentuk ucapan, saya jual, saya beli, ya, atau saya sewakan, saya menyewa, ya, itu seterusnya. Ada dalam bentuk perbuatan, jadi tidak diucapkan. Nah, dalam kajian fikih ini disebut dengan akad mu'atoh, ya. Akad mu'atoh itu adalah akad yang dengan perbuatan. Kita beli misalnya, hanya di situ tidak ke warung misalnya, tidak sudah ada harganya, kemudian kita serahkan ke kasir, tidak ngomong, serahkan, kemudian kasir mereka bayar, tidak ada jab kabulnya di situ, tidak ada ucapannya, maka itu disebut dengan sigot dengan perbuatan, ya, atau dengan isyarat. Isyarat itu ya dengan kayak misalnya orang bisu dia pakai isyarat, atau pokoknya bisa ada bahasa gerak tubuh, isyarat tubuh yang menyatakan itu kita ada ijab kabul di situ, ya.
Bisa dengan tulisan. Tulisan berarti dengan ada kontrak di situ, ya. Itu bentuk sigot ijab qabul itu. Kemudian ijab qabul itu harus memenuhi 3 syarat ini. Menggunakan sesuatu atau media yang dapat dipahami. Bahasa, kalau ucapan, bahasa yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak. Itu pertama. Ya, berikutnya adalah sesuai, sepakat. Maksudnya sesuai, sepakat. Jadi antara penjual pembeli sepakat, sama bahasanya. Saya jual dengan harga 1 juta, saya beli dengan harga 1 juta. Berarti kan sesuai itu. Jadi kalau nggak sesuai nggak bisa. Saya jual 1 juta, dia bilang saya beli 500 misalnya. Itu nggak cocok. Maka tidak memenuhi syarat, memenuhi syaratnya syarat. Kemudian dalam satu majelis. Jadi majelis itu apa? Majelis itu bisa berarti waktu, satu waktu. Bisa berarti satu tempat. Ya. Contoh tempat dulu. Jadi tempat itu begini. Satu tempat itu maksudnya begini. Dalam satu wilayah. Kita ke toko misalnya, kemudian di tempat di toko itu kita melakukan transaksi. Itu namanya satu majelis, satu tempat. Nah, satu tempat itu. Ya. Atau kita berada di lain tempat, tapi ada satu waktu yang sama. Misalnya apa? Kita lewat telepon misalnya. Kita ngomong gini, saya telepon mau beli ini. Ya dah, saya terima ini, saya jual ini. Nah, itu kan ada transaksi di situ melalui telepon. Atau sekarang misalnya melalui WA dan semacamnya, itu satu majelis, maka itu disebut dengan satu majelis, ya. Jadi bisa berarti waktu, bisa berarti tempat, ya. Itu majelis namanya. Nah, kemudian syarat orang yang melakukan akad, ya. Syarat orang yang melakukan akad. Syaratnya itu ada dua ini. Ya. Yang pertama disebut dengan ahliyah, yang kedua disebut dengan wilayah. Ya, ada ahliyah, ada wilayah. Ahliyah itu artinya dia dibolehkan untuk melakukan transaksi. Itu namanya ahliyah. Kalau wilayah itu punya kekuatan, punya hak, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk melakukan transaksi akad. Itu namanya wilayah. Ya. Jadi gitu. Jadi ada dua macam itu. Akid harus memiliki dua ini. Dia harus ahliyah dan harus wilayah. Baru bisa sah melakukan transaksi. Nah, ini adalah tadi untuk ahliyah itu semua orang punya ahliyah. Semua orang punya ahliyah untuk melakukan jual beli. Nah, kecuali orang-orang ini, ya, orang gila itu tidak punya ahliyah, sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Orang dungu, orang tidur, ngegau itu tidak bisa, mabuk, bodoh semacamnya ini dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Pailit misalnya, orang yang bangkrut itu tidak bisa melakukan jual beli. Kalau dalam istilah fikihnya itu adalah al-mahjuru alaih, ya, mahjur alaih. Orang yang dicegah untuk melaksanakan transaksi jual beli. Itu pailit. Nah, untuk dikatakan pailit ini ya harus ada ketetapan dari pemerintah. Ya, syaratnya begitu. Nah, jadi kalau sudah ada unsur-unsur ini, maka hilanglah ahliyahnya orang itu. Hilanglah kemampuan dia untuk melaksanakan jual beli atau akad intinya. Nah, kemudian kalau wilayah itu ada macam-macam wilayah ini, ada macam-macam wilayah, ya. Ada wilayah asliyah, ada wilayah niyabah atau niyabiyah, ya. Asliyah itu wilayah asli, hak untuk jual beli yang asli, untuk melaksanakan akad yang asli. Misalnya apa? Karena barang itu milik kita, misalnya. Itu asli kan? Berarti memang saya memang punya hak untuk menjual barang itu. Itu namanya wilayah asliyah. Ya. Kebalikannya adalah wilayah niyabah atau niyabiyah. Jadi saya sebenarnya tidak punya hak untuk melakukan akad transaksi, tapi karena saya
dalam status mewakili orang lain, maka saya punya hak. Ya, niabah itu artinya pengganti atau wakil. Ya, jadi misalnya saya tidak punya barang, saya tidak punya mobil itu milik si A. Kemudian si A itu bilang ke saya, tolong jualkan mobil saya. Nah, saya itu adalah punya hak untuk menjual mobil itu. Nah, hak saya namanya wilayah niabiyah. Ya, wilayah niabiyah mengganti orang lain. Ya, kayak pelayan toko itu semua juga wilayahnya niabiyah. Dia berhak untuk menjual. Ya. Nah, niabiyah ini ada dua macam, ada ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu artinya dalam kondisi normal. Ya, tidak ada paksaan dan semacamnya. Gitu. Kayak tadi perwakilan itu karena normal, dalam kondisi normal saya bisa mewakili ya orang lain untuk jual beli karena saya diwakilkan oleh orang misalnya. Ada ijbariyah. Ijbariyah itu paksaan. Paksaan. Nah, dalam hal ini ada wilayah ala nafsi, jiwa. Kita mewakili orang lain mengurus jiwanya. Misalnya apa? Ini yang ini tidak ada hubungan dengan ekonomi yang ini ya. Tidak ada. Misalnya kita mewakilkan guru untuk mengajari anak kita misalnya. Itu wilayah niabiyah. Jadi punya hak untuk mengajari itu wilayah niabiyah ya. Untuk mengajar, untuk pokoknya yang non ekonomi yang berhubungan dengan jiwa dan raga itu wilayah nafsiyah ya. Yang kedua adalah wilayah al-mal yang berhubungan dengan harta. Misalnya apa? Orang tua atau wali seorang anak yatim, dia punya hak untuk mengelola harta anak yatim tersebut. Nah, haknya adalah wilayah niabiyah ijbariyah. Kenapa? Karena anak yatimnya tidak berhak, masih belum punya wilayah untuk melaksanakan transaksi. Tidak bisa melaksanakan transaksi. Kenapa tidak bisa? Karena tadi itu ahliyahnya tidak ada. Ya. Dia punya wilayah sebenarnya, tapi dia tidak ahliyah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi, pemerintah misalnya juga, misalnya termasuk pegadaian, misalnya ketika seorang tidak bisa melunasi hutangnya di pegadaian, barang gadaiannya, maka pegadaian bisa menjualkan barang jaminannya itu. Nah, itu wilayah niabiyah ijbariyah. Jadi wilayah niabiyah ijbariyah. Ya. Wilayah niabiyah ikhtiariyah. Jadi yang ini. Itu ya. Saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung enggak apa-apa, ya. Nah, terus ada objek dari sebuah akad. Ya. Objek akad itu harus tersedia ketika akad itu berlangsung. Ya. Ketika kita mau beli TV elektronik misalnya ke toko, ya memang ada barangnya itu barangnya gitu ya, itu barangnya kita tunjuk, ini kita beli gitu ya. Nah, itu harus tersedia ketika akad, kecuali nanti ada pengecualian dalam akad salam atau akad istisna, itu nanti pengecualian ya, karena ada beberapa hal maka kemudian dibolehkan, itu pengecualian ya. Tapi secara umum barangnya itu harus ada ketika akad berlangsung ya. Kemudian dibolehkan syarat-syarat barangnya itu, boleh syarat-syarat mamluk yang kita bahas kemarin itu ya. Jadi barangnya harus barang yang barang yang dimiliki atau barang yang memang dibenarkan secara syarat untuk ditransaksikan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisa diserah terimakan. Jadi walaupun barang itu ada, kemudian barangnya dibolehkan secara syarat, tapi tidak bisa diserah terimakan, maka tidak sah menjadi objek dari sebuah transaksi. Jual beli misalnya, kemudian kita jual beli ikan yang masih ada di lautan, masih belum diambil oleh nelayannya misalnya, itu tidak sah karena tidak ada, kita masih belum bisa menyerahkan barang itu.
ya. Kecuali nanti pada akad istisna lain lagi ya, akad istisna atau akad salam itu lain lagi masalahnya. Nah, kemudian berikutnya adalah keduanya diketahui oleh kedua belah pihak. Barangnya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi barangnya itu tahu, si penjual tahu, si pembeli tahu. Itu barangnya akan dijual belikan. Jelas barangnya itu. Baik dengan melihat langsung atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya itu. Nanti akan saya beli barang ini. Oh, saya akan sewa menyewa rumah, dalam rumahnya itu jangka waktunya apa namanya itu setahun dan seterusnya. Kos sewanya berapa? Itu harus jelas seperti itu. Harus diketahui oleh kedua belah pihak. Berikutnya, syarat dari sebuah akad. Ada namanya syarat iniqad. Ya. Ada syarat sah, ada syarat nafal. Nah, ini balik lagi. Bentar. Ada syarat nafal, ada syarat luzum. Ya. Syarat iniqad itu adalah syarat yang dibutuhkan agar sebuah akad itu bisa terwujud. Oh, ini untuk jadi akad harus ada ini syarat-syaratnya. Itu syarat iniqad namanya. Kalau ini syarat sah, apa artinya? Syarat agar suatu akad itu bisa memiliki konsekuensi hukum. Itu namanya syarat sah. Jadi kalau sudah sah, maka ada konsekuensi hukumnya setelah itu. Nanti kita bahas apa konsekuensi dari akad. Ya. Ada syarat nafal. Syarat nafal itu syarat akad bisa dilaksanakan. Ya. Bisa terlaksana kalau ini syaratnya. Terus ada syarat luzum. Syarat luzum itu adalah syarat agar akad itu memiliki kekuatan hukum. Karena ketika ijab qabul terjadi, itu tidak otomatis barang itu atau akad itu langsung kuat, langsung memiliki kekuatan hukum. Tidak. Masih ada kemungkinan gagal. Nah, apa syarat untuk suatu akad langsung memiliki kekuatan hukum? Itu namanya syarat luzum. Ya. Ini ada 4 model syarat. Ya. Ada pertanyaan nggak ini? Ada? Masih jelas Pak sejauh ini. Oh ya, kita aja dulu. Nah, dan syarat akad. Kita langsung, apa syarat ini akadnya itu? Syarat satu akad itu bisa terwujud, ya tentu harus ada sikotnya, ada terus bukan pada barang yang dilarang, ya. Kemudian harus bermanfaat barangnya, itu syarat bisa terwujudnya sebuah akad. Ada syarat sah. Ini yang ini saya sebutkan yang menyebabkan tidak sah, ya. Kalau sudah ada apa namanya ikrar dan semacamnya, ini tidak sah, ya. Kalau syarat intiqad tadi ya berwujud. Nah, ini juga nanti bisa masuk rukun akad, rukun sebuah akad ada di sini tempatnya. Ini ada. Untuk adanya sebuah akad itu harus ada penjual, pembeli, itu masuk di sini, ya. Terus ada syarat nafal. Syarat nafal itu syarat bisa berlangsung, ya tadi itu ada wilayah. Si penjual punya hak untuk menjual barang itu, atau al-milk, pemilikan, ya. Bedanya tadi itu antara wilayah memiliki itu, kalau orang memiliki, dia pasti memiliki wilayah, ya. Tapi kalau orang memiliki wilayah, belum tentu punya al-milk, ya. Saya punya barang, mobil misalnya, saya memiliki mobil itu. Nah, apakah saya boleh melakukan transaksi akad pada mobil saya? Boleh. Kenapa? Karena saya pemiliknya sekaligus memiliki wilayah untuk jual misalnya, atau untuk menyewakan, untuk menghibahkan dan semacamnya. Saya punya dua-duanya itu, punya al-wilayah dan punya al-milk, ya. Ada yang orang hanya punya wilayah saja. Misalnya apa? Wakil tadi itu, saya nyuruh si A, tolong mobil saya jualkan. Nah, si A itu tidak punya pemilikan pada barang itu, tapi dia punya wilayah untuk menjual barangnya. Itu namanya al-wilayah. Dia hanya wilayah tapi tidak punya milik. Berikutnya ada syarat luzum. Syarat luzum itu adalah syarat
yang dibutuhkan agar tadi itu satu akad bisa memiliki kekuatan hukum. Apa syaratnya itu? Setelah selesai hak khiyar. Contoh jual beli, misalnya tadi itu saya jual, saya beli, saya serahkan uangnya. Nah, ketika ada proses transaksi, proses serah terima uang, kemudian itu belum otomatis jual belinya langsung luzum, langsung berkonsekuensi, memiliki ketetapan hukum, belum. Setelah khiyar sudah habis, jadi ada khiyar di situ. Ada khiyar majelis, nanti kita bahas, ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Nah, ketika khiyar ini, misalnya khiyar itu kebolehan untuk meneruskan atau menggagalkan jual beli. Hak untuk meneruskan atau menggagalkan jual beli. Nah, ketika ada khiyar, maka khiyar majelis misalnya, khiyar majelis ya. Saya bayar, setelah bayar, saya masih di tempat itu. Terus dia bilang, nggak jadi, mana uangnya saya ambil lagi. Itu masih berhak begitu. Nah, berarti dia menggunakan hak khiyarnya. Tapi ketika saya serahkan uangnya, kemudian saya ambil barangnya, saya keluar dari tempat itu, berarti sudah habis khiyar majelisnya. Maka setelah keluar dari tempat itu, maka akadnya sudah luzum, telah memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak bisa dikembalikan, dibatalkan. Itu khiyar namanya. Jadi untuk luzumnya akad harus begitu. Harus ada setelah berlakunya masa khiyar. Dengan 3 pengertian tadi. Nah, berikutnya, konsekuensi dari sebuah akad. Sebuah akad itu berkonsekuensi pertama, adanya perpindahan kepemilikan. Jual beli itu menyebabkan ketika sudah luzum, setelah memiliki kekuatan hukum, maka ada perpindahan kepemilikan. Penjual memiliki uangnya, pembeli mendapatkan barangnya. Masing-masing sudah, ya. Hibah juga begitu. Ketika saya hibahkan barang saya pada orang lain, maka barang itu sudah milik orang lain. Ya. Sedekah, qorad juga begitu. Hutang, ya. Kemudian ada yang kedua, hanya berlaku pada perpindahan manfaat. Itu yang kedua. Jadi ada pindah manfaat di situ. Barangnya hak miliknya tidak berpindah, tapi hanya manfaatnya yang berpindah. Ya, misalnya apa? Ijarah. Akad sewa itu setelah saya sewakan mobil saya tadi itu, maka mobil itu tetap milik saya. Tapi manfaat mobil itu dimiliki oleh si penyewa. Berarti akad ijarah menyebabkan perpindahan kepemilikan manfaat. Ya. Saya sewa rumah misalnya. Rumah tetap milik yang punya tetap. Saya hanya dapat manfaat dari rumah itu. Ya. Itu perpindahan manfaat. Terus ada hak melakukan transaksi, ya. Artinya jadi hanya ada hak untuk bertransaksi. Ada wakalah, ya. Jadi dengan adanya perwakilan, orang itu hanya punya hak untuk melaksanakan transaksi, tidak memiliki manfaatnya, tidak memiliki bendanya, hanya boleh transaksi saja. Ya, syirkah juga begitu, ya. Syirkah terus juga dengan qirot, ya, akad penanaman modal itu, ya, nanti banyak hal-hal yang terkait dengan qirot juga bisa. Itu hanya orang boleh melakukan transaksi di situ, ya. Terus ada hak penangguhan. Rohan itu hak penangguhan. Ketika gadainya sah, maka barang itu konsekuensinya adalah tidak boleh diapa-apakan. Itu hak penangguhan. Ya, itu konsekuensi dari akad. Nah, terus ada kehendak melakukan akad. Mohon maaf, Pak. Ya. Saya ada pertanyaan. Silakan. Apakah garansi itu harus dikaitkan dengan khiyar atau garansi itu sebuah pengecualian begitu, Pak?
Garansi itu sebenarnya pengecualian, bukan khiyar. Bukan khiyar sebenarnya. Karena begini, yang disebut khiyar kan ada khiyar syarat, khiyar aib, khiyar majelis. Khiyar aib itu adalah khiyar yang dilakukan karena barangnya itu ada kerusakan. Nah, dalam fikih, syarat kerusakan yang boleh bisa ada khiyar itu ketika kerusakannya itu memang disebabkan oleh di awal. Kerusakan yang terjadi karena proses pabrik. Ya, berarti kerusakannya sebelum ada serah terima barang. Itu khiyar aib namanya. Jadi kita misalnya beli apa namanya baju misalnya. Kita bawa pulang. Setelah bawa pulang baru kita buka, kok bolong bajunya itu. Padahal baru kita buka. Berarti kan kerusakannya sebelum ada serah terima barang. Itu baru berlaku khiyar aib. Ya, kalau garansi kan lain lagi. Kerusakan ketika serah terima barang tidak ada kerusakan, kemudian garansi sebulan misalnya. Karena ada pemakaian yang normal, kemudian ada kerusakan, itu kan sebenarnya kerusakan yang baru, ya, bukan kerusakan yang sebelum serah terima barang itu. Jadi sebenarnya bukan masuk khiyar aib itu. Berarti sudah lebih dari khiyar aib itu sebenarnya. Pengecualian ya Pak ya. Iya, coba lihat. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Sama. Lanjut ya. Apa ada yang bertanya? Ada? Belum ada. Sepertinya tidak ada Pak. Ya, kalau tadi ada yang melambaikan tangan dari kayaknya. Saya lanjut dulu. Jadi untuk kehendak melakukan akad itu ada kehendak yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin. Sebenarnya yang penting yang lebih diperhatikan yang ini, karena terkait dengan prinsip muamalah yang pernah kita bahas dulu, harus ada niat, ada ikhtiar, harus ada ridho, harus saling rela. Ini sebenarnya di sini prinsipnya. Jadi orang melakukan transaksi itu harus ada kerelaan. Emang ada niat ingin melaksanakan akad. Ya. Karena itu kalau ada paksaan itu tidak bisa, tidak sah akadnya itu. Ya. Nah, tapi karena ini adalah hal yang batiniah, kita tidak tahu batinnya seseorang, maka itu harus kita lihat indikator-indikatornya, apakah orang itu rela apa tidak, apakah orang itu niat apa tidak dalam melaksanakan akadnya itu. Maka indikatornya kita lihat dari sini, dari yang dohir ini. Jadi adanya ijab qabul, adanya syighot itu sebenarnya untuk mengindikasikan bahwa orang itu telah berniat melaksanakan akad, telah ridho melaksanakan akad, sudah ikhtiar, rela, kehendak sendiri untuk melaksanakan akadnya. Nah, patokan kita ya ini nanti di sini. Karena ini sulit ditentukan, yang ini sulit diketahui. Apakah benar rela apa enggak, kita nggak tahu yang ini. Karena itu masalah hati seorang. Jadi kehendaknya lebih pada sini nanti. Di sini kita lihat. Oh, sudah ada transaksi misalnya, sudah ada hitam plus putih, berarti sudah dianggap rela. Nah, kalau kemudian misalnya setelah itu saya nggak rela, nanti bisa berlaku proses di pengadilan nanti. Ya, pengadilan tata niaga berlaku di situ nanti. Ya, itu kehendak melakukan akad. Berikutnya pembagian akad. Jadi ada akad sahih, ada akad tidak sahih, ada akad fasid. Ya, lo jalan sendiri ini. Jadi akad sahih ini pembagian menurut Imam Abu Hanifah ya. Jadi menurut Hanafiyah ini ada 3 macam ini. Kalau menurut Syafi'iyah itu cuma 2, sahih dan fasid atau batal. Kalau Hanafiyah membagi 3 ini, ada sahih, ada tidak sahih, itu nanti namanya batal. Terus ada fasid. Dibagi 3 macam ini. Sahih itu adalah yang memenuhi unsurnya.
telah memenuhi syarat rukun. Itu sah namanya. Ketika sah ada konsekuensi tadi itu. Kemudian yang kedua adalah tidak sah atau batal. Itu kalau tidak memenuhi unsur dan syarat rukunnya, itu menjadi batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, memenuhi syarat rukun tapi dilarang dalam agama, itu jadi fasid. Ya, ini fasid. Ketiga ini. Jadi saya tidak bahas yang 1, 2 karena saya kira sudah biasa itu. Yang ketiga fasid itu begini. Sebenarnya transaksi yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat rukunnya. Penjualnya ada, pembelinya ada, punya ahliyah, lengkap semua. Barang yang dijual beli adalah barang yang halal semacamnya. Tapi ada dia dalam transaksi itu sengaja melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama. Nah, itu jadi fasid. Tuh. Nah, fasid itu masih berlaku konsekuensi hukumnya. Masih sah. Masih bisa berlaku konsekuensi hukum, tapi dosa. Ada dosa di situ. Itu fasid. Ya. Contohnya, misalnya kita melaksanakan transaksi jual beli, ya. Kita buka kafe misalnya, buka kafe, kemudian pemiliknya bijak-bijakan, yang tadi saya contohkan di pretestnya itu ya, penjual pelayannya harus berpakaian seksi semua misalnya, agar menarik pelanggan misalnya itu. Nah, pelanggannya kan kemudian datang situ karena tujuan itu. Nah, yang dijual kopi, ya, bukan minuman keras yang dijual. Nah, itu kan sah, jual belinya sah. Kenapa? Karena yang dijual adalah halal, unsur-unsur jual belinya ada semua. Tapi dalam hal itu, dalam akad itu ada hal-hal yang diharamkan. Apa itu? Ada kemaksiatan di situ. Sengaja penampilannya seksi, mengumbar aurat sehingga orang tertarik untuk berbelanja di situ atau mengunjungi kafe itu misalnya. Maka itu termasuk akad yang fasid. Ya. Kalau dalam teori Imam Syafi'i itu sah. Itu sah. Ya. Tapi sah kalau nanti kalau kalian sudah belajar usul fikih? Iya Pak, sudah Pak. Ya. Dalam pembagian haram itu ada pembahasan haram li dzatihi, haram li ghairihi. Ya. Ada pembahasan haram li dzatihi, haram li ghairihi. Apakah ada? Belum sampai situ Pak sepertinya. Bab hukum itu sudah di pertemuan ketiga atau kedua gitu ya. Ketiga kalau nggak salah. Ya sekarang kan pertemuan keempat ya. Pertemuan ketiga sudah, kalau di kelas saya itu sudah di pertemuan ketiga. Ya, jadi ada bagian-bagian hukum. Tidak ada haram itu dibagi dua nanti. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Ya. Jadi ada haram li dzati, haram li ghairihi. Nanti itu di pembagian hukum taklifi, hukum wad'i itu nanti. Ya. Nah, haram li dzatihi itu adalah haram yang memang asalnya haram. Perbuatan yang memang asalnya haram. Itu haram li dzatihi. Jual beli minuman keras itu haram li dzatihi. Minum minuman keras itu haram li dzatihi, ya. Mencuri itu haram li dzatihi. Nah, ada haram li ghairihi. Haram li ghairihi itu haram karena faktor eksternal. Sebenarnya perbuatannya sah, cuma karena kemasukan faktor eksternal yang diharamkan maka menjadi haram. Sholat itu kalau sudah memenuhi syarat hukumnya sah, boleh gitu. Tapi ketika sholatnya menggunakan baju hasil curian itu haram. Tapi haramnya haram li ghairihi karena faktor lain, karena faktor bajunya yang haram itu. Syarat sholat itu kan bajunya harus suci, tidak ada syaratnya baju harus halal. Gitu. Nah, itu namanya haram
li ghairihi. Nah, dalam haram li ghairihi ini perbuatannya tetap sah tapi dosa, tapi haram, ya. Nah, jual beli yang tadi saya sebutkan itu adalah kalau dalam kajian usul fikih namanya haram li ghairihi, ya, sah tapi haram, ya. Nah, kalau dalam teori Imam Abu Hanifah namanya fasid, akad yang fasid, ya. Lanjut, pembagian akad. Ada namanya akad muawadhah, ada akad irfaq, ada akad musyarakah. Akad muawadhah itu akad yang ada dalamnya ada tukar menukar barang, ya. Ada tukar menukar objek dari sebuah akad. Uang ditukar dengan barang, itu namanya akad muawadhah, ya. Jasa ditukar dengan uang, manfaat ditukar dengan uang, itu namanya muawadhah, ya. Nah, akad muawadhah itu biasanya akad bisnis. Bisnis, memang dia untuk bisnis. Kemudian ada akad irfaq. Akad irfaq itu akad yang satu arah. Hibah, ya, sodako, hadiah, itu satu arah. Kita beri, kan. Memang ada dua pihak yang terlibat di situ, tapi satu arah. Tidak ada tukar menukar. Saya kasih uang, saya sedekahkan, saya pinjamkan, satu arah, kan? Itu satu arah itu. Jadi akad pinjaman itu akad termasuk akad yang irfaq, ya, satu arah. Nah, akad yang irfaq itu biasanya tujuannya adalah sosial, ya. Biasanya disebut akad tabarru, ya, akad tabarru. Akad memang untuk tabarru itu mendekatkan diri pada Allah, membantu orang. Itu akad irfaq namanya, ya. Nah, kemudian ada akad musyarakah, akad yang di situ ada kerjasama banyak pihak, syirka termasuk di sini. Nanti ada timukhabarah, muzaroah, itu ada di sini, ada di akad musyarakah itu, ya. Itu pembagian akad yang ketiga. Nah, ada berdasar penamaannya. Ada akad yang telah ada akad yang ada akad yang dinamai syarak, ya. Ini ada yang belum dinamai. Kalau akad yang telah dinamai syarak, artinya akad itu sudah lama ada, jalan sendiri, ya. Ada yang belum dinamai, ya. Akad-akad baru itu belum dinamai, itu, ya. Apalagi nanti akad-akad yang murokabah itu banyak yang akad-akad yang baru yang memang tidak ada namanya secara khusus di dalam aturan fikih, ya. Ya, jadi saya lewati aja, sudah. Nah, langsung ke sini, berakhirnya akad. Berakhirnya akad itu bisa karena fasah atau bisa karena kematian. Itu berakhir akadnya, batal akad, selesai, ya. Pembatalan akad. Dua orang yang bekerja sama kemudian tiba-tiba saya menghentikan akad, saya berhenti akad misalnya, maka selesai, gitu, ya. Atau karena kematian salah satu pihak, itu juga langsung selesai akadnya. Nah, saya kira itu materinya pada kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ini kan dijelaskan ya Pak, misalnya ada salah satu yang meninggal, itu akadnya selesai ya Pak. Ya. Semisal si A itu mengontrak rumah kepada saya Pak. Seharga setahunnya itu 3 juta. Namun belum sampai setahun, si A ini meninggal Pak. Apa saya wajib berikan uangnya atau tidak Pak? Soalnya kan belum menempati Islam 1 tahun. Ya, betul. Jadi nanti gini, jadi berakhirnya ini memang ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya akad, ya. Antaranya juga kematian juga termasuk bisa menyebabkan berakhirnya sebuah akad. Kalau misalnya nanti memang ada beberapa pengecualian, nanti ada, ya. Tapi secara umum begitu. Misalnya begini, kita sekarang misalnya kredit, ya, pinjam, angka kredit ke bank misalnya.
beli untuk rumah atau semacamnya, misalnya mobil semacamnya. Ketika yang minjam itu mati, itu otomatis berhenti akad transaksinya itu, dianggap lunas. Itu dianggap lunas. Jadi kalau yang kredit mati itu dianggap lunas cicilannya itu. Kenapa? Karena itu bisa berakhir akad, selesai sudah. Ya. Nah, kalau dalam contoh tadi itu dalam contoh ijaroh, ya, dalam contoh ijaroh itu ketika adanya kematian itu memang ini adalah pengecualian, ya. Tidak otomatis selesai akadnya, karena ada akad yang apa namanya itu ya, nanti ada model akad lain, ada namanya akad jaiz, ada akad yang lazim. Nanti ada model akad lain ya. Ada akad jaiz itu artinya akad yang dia tidak punya kekuatan yang begitu kuat untuk mengikat secara hukum, jaiz, sehingga kapanpun boleh dibatalkan. Itu akad jaiz. Ya, ada akad yang lazim. Akad lazim itu akad yang kuat, kan tidak bisa dibatalkan. Kalau jual beli sudah terjadi, sudah luzum tadi itu, maka tidak bisa dibatalkan. Ya. Kalau ijarah sudah terjadi, maka tidak bisa dibatalkan. Gitu ya. Jadi dengan adanya ijab qabul, ya, dengan adanya ijab qabul dalam akad ijarah, saya serahkan uangnya, maka itu sudah selesai, akadnya sudah selesai. Berarti sudah lazim itu. Kekuatan hukumnya tetap. Jadi walaupun meninggal nggak berubah ini akadnya ini. Paham maksudnya ini? Jadi akad ijarah itu dianggap luzum setelah ada serah terima uang, ada serah terima barang, jasa dipakai, sudah mulai dipakai, itu sudah luzum itu. Berarti dia punya hak selama memanfaatkan selama setahun misalnya, itu sudah hak dia, dan hak itu tidak boleh dibatalkan. Paham maksudnya ini? Ya. Jadi beda dengan tadi syirkah tadi itu. Jadi itu kan sebenarnya hampir mirip dengan ini. Hampir mirip dengan jual beli. Setelah jual beli itu terjadi, kemudian luzum, saya memiliki barang, saya bawa pulang misalnya. Saya bawa pulang barang saya itu. Kemudian di pertengahan jalan meninggal misalnya. Apakah gagal jual belinya? Kan tidak. Ya, jual beli tidak gagal di situ. Kenapa? Karena jual belinya sudah luzum. Sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Begitu juga ijarah. Setelah saya bayar uangnya, kemudian saya dikasih kuncinya untuk bisa menempati rumah, saya tempati sesuai dengan itu. Jadi saya sudah punya hak penuh menempati rumah itu selama setahun, selama 2 tahun misalnya. Itu hak saya penuh. Jadi hak ini tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Gitu ya. Termasuk saya sendiri sebagai penyewa tidak bisa membatalkan itu. Jadi misalnya begini, setelah saya sewa 2 tahun, kemudian baru setahun nggak jadi, saya kembalikan, itu tidak bisa. Saya gagal sewa 2 tahun, saya nuntut si pemilik misalnya untuk mengembalikan sisa sewa selama setahun, tidak bisa. Kenapa? Karena akadnya sudah luzum, sudah terjadi dan sudah punya kekuatan hukum yang jelas. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika dalam proses akad itu berlangsung terus, ya, gitu ya. Sekira gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Gimana? Ada pertanyaan? Ini sudah paham semua?
Gimana teman-teman? Kalau tidak ada yang komentar berarti sudah paham ya. Sudah paham. Insya Allah sudah paham, Pak. Ya, Insya Allah paham, Pak. ya. Ntar saya buka kuisnya. Saya tadi belum lihat hasil kuisnya, cuma saya buka lagi. Kalian jawab. Ini saya kasih kunci jawabannya biar gampang. Ntar ya. Nah, ini kita bahas kuis sebentar. Apa jawabannya ini? Hati, Pak. Hati. Ya, betul. Yang ini? Sigot. Ya, ini ya, sigot ini. Sigot. Ya, ini ya tadi ya, sigot ya. Ya. Ini jawabannya apa? Wilayah nibaya. Wilayah nibaya ikhtiariyah. Ya, wilayah niyabah ikhtiariyah. Yang ini? Ijaroh. Ijaroh. Ijaroh ya. Ini? Fasid. Fasid. Fasid ya. Ya sudah jelas ya. Saya kira cukup. Ya. Pak. Akan nanti saya link pretest post testnya akan saya kirimkan. Termasuk nanti juga rekaman ini juga akan saya upload di MMP. Mudah-mudahan tidak error lagi. Amin. Ya, cukup saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini ada manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.